Woi, ketemu lagi sama gue Harmul. Jadi sore ini gue lagi ada di suatu tempat yang nggak biasanya karena sebenarnya posisi gue ini di tempat sini adalah di karantina sobat. Jadi kalian jangan ketawain gue ya. Hari berapa ini? Ini hari keempat ya. Oh iya, hari keempat. Oke. Jadi sore ini gue kedatangan tamu yang spesial. Beliau ini dari channel yang cukup terkenal. Gue yakin kalian pasti tahu namanya Jody Tirta. Jadi oke ya. Oke, welcome back di channel gua Jody Tirta. Oke, pagi ini gue mau Satmori jalan-jalan dulu bentar naik MT. Topik kali ini gue pengen bahas tentang gimana tips and tricksnya kalau mau jalan-jalan ke luar negeri. Oh, liburan ke luar negeri. Liburan ke luar negeri nih, karena gue pribadi ya masih katrok lah, gue masih nggak pernah ke luar negeri gitu men. Jadi Ngomong ada lo, itu doa lo. Oh iya doa. Oke. Doa itu kan masih kejadian. Tenang aja. Amin. Ya. Jadi mumpung ada ahlinya, Iya. mau coba ngulik ya, siapa tahu ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi tetap pantengin terus sampai habis. Jangan lupa di subscribe yang belum. Kalau nggak mau subscribe ya sudahlah. Yang penting ditonton deh, biar viewer naik ya. Nggak apa-apa. Terus kalau di likes ya. Dan kalau bermanfaat kalian mau bagi-bagi hal yang baik yang positif silahkan di share ya. Oke, langsung aja ya. Boleh. Channel gua jangan lupa ya. Oh iya, Jody channel Tirta ini. pakai Y ya. Mantap. Jody spasi Tirta. Lu pada lihat di situ. Ntar gue tulis di sini ya. Jangan lupa. Jadi kira-kira hal apa sih yang harus kita siapin sebelum berangkat ke luar negeri? Ini konteksnya liburan ya. Liburan, betul. Oke. Ini ada beberapa ini panjang nih kalau ngomongin liburan. Disingkat Gua aja. ambil yang pendek-pendeknya aja. Yoi. Yang penting-pentingnya ya. Betul. Oke, pertama nih, sebelum lo pergi, jadi lo tuh harus survei. Survei itu artinya searching nih. Oke. Searching apa? Banyak. Kalau lo pakai tour, lo udah nggak perlu masalahin yang namanya searching, ya kan? Oke. Nanti kalau lo berangkat sendiri, itu bakalan ngebantu lo nanti di sana. Ngebantu apa? Jadi tidak ngabisin waktu. Jadi lu nggak bingung nih, wah gua hari ini harus kemana, gua hari ini harus cari apa. Oke. Intinya searching. Jadi lu Ngulik gali dulu ya. Kepoin Dulu, lu mau kemana sih? Yoi. Lu mau kemana sih? Mau ke kota apa? Di kota apa? Di kota itu ada apa? Jadi lu searching aja by Google itu semua keluar. Catat tuh. Jadi semuanya itu udah lengkap di Google, tinggal kita yang manage, kita yang arrange. Oke. Kayak misal kota A ada 5 tempat gitu ya, 5 tempat itu lu mau kemana aja, ada keretanya jam berapa, harga tiketnya berapa. Waduh, banyak Jadi juga ya. banyak. Jadi lo itu harus survei itu di waktu sebelum berangkat ya, masih di Indonesia nih, ini kan Indonesia ya. Iya. Lo masih di sini, lo searching dulu. Kalau gue biasanya kadang nih, kalau gue mau berangkat nih, masih jam kantor tuh, cari turun nih, masih jam kantor, lagi nganggur sedikit, wah cari tuh, wah tiket harga sini berapa lama? Bukan ada internet gratis. Gratis kan? Kenceng lagi. Fasilitas kantor, nggak apa-apa. Jadi gue searching dulu gitu, ya kan? Ini konteksnya adalah kita sudah memegang visa ya. Oh, Ya kan? Kita sudah megang visa, kita sudah pegang tiket, gitu ya. Pokoknya kalau nanti ngurus visa itu bisa jadi konten selanjutnya, bro. Ya, lagi panjang itu lagi. Konteksnya kita udah punya Anggap kita tiket. udah punya Kita udah punya tiket, kita udah punya Visa. semua duit udah siap. Pokoknya itu. Ya, Kartu kredit jangan lupa. nah, kayak tiket gue tuh ya. Kan nonton channelnya Iya. Itu penting loh. Jadi ini
Terus dalam masa persiapan juga lo harus tahu pesawat lo ini transit di mana aja. Oh iya. Itu harus tahu. Bener. Kenapa? Karena hubungannya sama penukaran uang, mata uang, gitu ya, mata uangnya asingnya itu. Ya kan? Kalau misalkan lo cuma direct flight ini nggak masalah. Tapi kalau lo transit, masa lo nggak makan apa-apa men di bandara? Bener. Lo transit di Doha misalkan, atau di Belanda misalkan, terus nggak makan apa-apa kan? Jangan dong. Masuk angin. Iya, perjalanan masih panjang. Biasanya kalau ke Eropa tuh, ya kan transit dulu di Doha misalkan berapa jam, 3 jam, masa lo nggak ngapa-ngapain? Bener sekali. Ya kan? Itu yang pertama. Jadi kalau lo punya kartu kredit sih santai aja, jadi bisa lo pakai, nggak perlu pakai uang cash. Tapi kalau lo kalau cuma uang cash, itu harus lo siapin. Gitu. Yang pertama. Bener sobat, bener sekali itu. Gue nggak kepikiran kalau punya kartu kredit itu kayaknya harus wajib gitu. Sekarang gue pribadi nggak berani punya kartu kredit coba. Dan itu memang perlu skill khusus supaya bisa tahu lebih khusus. Lihat channelnya Mas. Betul. Itu bener banget loh. Asli gue sekarang jadi kepikiran pengen punya kartu kredit kalau melihat ke depannya pengen keluar negeri gitu ya. Iya, maksudnya ini utang itu tidak semuanya buruk gitu ya. Iya. Kalau kita gunainnya secara bijak gitu, itu akan bermanfaat sekali dan tidak akan merugikan sama sekali. Gitu. Catat ya itu ya, catat ya, bener itu. Ya, itu persiapan awal. Siap. Ya. Oke, jadi persiapannya seperti itu ya sobat ya. Iya. Terus yang kedua ini, jadi tadi udah tiket, udah visa, udah kartu kredit, terus udah kepoin tujuan kita. Betul. Ya. Terus sekarang yang pengen gue tanya tentang pakaian ini. Pakaian. Karena sering kali gue ngeliat ada teman-teman gue yang keluar negeri itu kayaknya salah bawaannya itu udah kayak sekampungan di bawah. Itu mungkin ada tips gimana ya? Itu itu sebenarnya masuk dalam persiapan tadi. Ya. Jadi dalam persiapan tadi itu kita ngecek forecast weather-nya si negara itu. Gitu ya, kalau kita datangnya pas musim dingin, ya kita cek di setiap negara itu punya website forecast sendiri masing-masing. Itu catat itu. Ya, itu penting. Jadi kalian cek gitu. Sebenarnya di handphone kalian itu yang smartphone sekarang itu juga bisa ngecek gitu. Jadi mau masukin kota apa, tanggal berapa, itu forecastnya biasanya ada yang bisa, ada yang enggak pakai aplikasinya. Kalau yang bawaannya itu memang cuman pada hari ini ya. Iya, hari ini. Real time. Tapi kalau lo lihat di webnya, web kayak di Jepang, di Prancis itu ada semua. Jadi lo mau kesana tanggal berapa? Tanggal misalkan 6 bulan lagi. Dicek di situ. Oh ternyata sekian derajat. Nah lo siapin deh lo di situ. Bajunya apa? Tapi udah 6 bulan, sebulan sebelum berangkat lo cek lagi. Ya, ternyata dinginnya ekstrim. Baju kita kurang tebel, ya dibeli lagi. Karena bakalan useless kalau lo nggak pakai, ternyata lo bawa baju dingin. Iya kan? Di sana nggak dingin. Iya sayang. Berat nih. Bagasinya. Baju dingin itu berat. Jadi bagasinya useless aja gitu. Dan gue yakin pasti pas pulang itu bakal nambah ya, bukan kurang. Saya kan mau buang jaket gimana? Gitu men. Oke, benar sekali ya. Jadi tadi ada harus kepoin weather-nya ya. Kira-kira gimana kondisi kedepannya. Karena kan itu sehubungan dengan kalian mau kesana itu berapa lama sih? Seperti tadi juga disebutin harus kepoin sebelumnya. Terus ini pertanyaan ketiga nih, tentang makanan. Ini sering kali nih orang Jawa nih, kayak gue nih orang Jawa, kalau nggak makan nasi itu kayaknya nggak makan gitu. Itu gimana ceritanya? Kalau pas lagi di kampungnya orang, ini negara orang nggak ada nasi, gimana dong? Jadi gini bro, gue jadi gini bro, ada dua sebenarnya caranya. Aku dan dua-duanya gue pernah ngalamin, gitu ya. Gue pernah jalan-jalan sama orang tua dan dia nggak bisa kalau cuma makan roti. Jadi harus pakai gue nih. At least paling minim itu Indomie. Nggak apa-apa lah paling minim itu Indomie atau mie mereka bisa makan. Nah hasil gini, kita bawa rice cooker men. Kita bawa mini rice cooker men, cuman buat beli nasi. Itu cara yang pertama ya. Jadi
karena kita saking ketakutannya, sebenarnya bukan kita ya, maksudnya orang tua itu saking, kan namanya worry ya orang tua. Jadi kita bawa mini rice cooker. Tapi sebelum lo bawa tuh mini rice cooker, lo harus cek dulu voltase atau spesifikasi listrik yang digunakan di negara lo. Oke. Gitu. Gue pernah dapet cerita nih dari temen gue nih di Jepang. Di Jepang itu kan pakainya 110 volt ya. 110 volt, sorry. 110 volt. Di sini kan 220 sampai 250. Lu bawa itu yang 220 ke Jepang, gak bakal mantep coy. Percaya sama gua. Itu beras jadi bubur. Karena dia kurang. Jadi makanya lu searching dulu. Ini negara ini pakainya berapa volt. Nanti lu sesuaiin sama alat lu. Gitu. Jadi baru di situ bisa pakai. Nah, itu cara pertama ya. Bawa rice cooker, otomatis lu bawa beras coy. Ya. Pusing kalau satu paket. Iya, kalau cuma berdua bawa beras itu repot ya. Tapi kalau ramean bagasinya banyak tak apa. Oh iya, benar kan? Bisa ganti. Bisa sharing kan bagasinya. Tapi kalau cuma berdua, jalan berdua, bertiga itu tanggung gitu. Jadi itu kalau lu bawa alat. Nah, yang kedua, lu bisa cari restoran di sono, di luar negeri ya. Itu restoran yang lewat dulu kali ya. Silakan. Ya, panik lagi. Lanjut, Pak. Jangan lupa nanti. Jangan lupa Iya, oke kembali lagi ya. Lanjut. Ya. Jadi lu bisa kalau memang pengennya makan fokusnya nasi. Lu tinggal searching di Google Map. Ya. Lu ini konteksnya kalau lu mau makan nasi ya. Itu lo searching di Google Map restoran yang bernuansa Asia. Itu ada. Kalau gua biasanya searchingnya itu Chinese food. Gitu. Chinese food, iya pasti ada nasi ya. All around the world lah, itu hampir ada di semua. Kalau nggak Chinese, Thailand. Thailand food itu pasti ada nasi. Pasti ada nasi. Nah, tapi untuk kita yang Muslim itu harus hati-hati. Itu harus hati-hati. Dicatat ya. Jadi nggak semuanya restoran Chinese atau Thailand itu halal. Kalau lo mau pasti halal, tapi agak mahal, carinya restoran Middle East. Benar. Jadi kayak Turki, kayak Arab. Nah, itu pasti dia nyediain nasi mandi, ya pokoknya nasi kebuli. Itu semuanya ada dan itu pasti halal. Gitu ya. Agak mahal. Cuman itu memang agak mahal, kecuali cuman kayak bangsa kebab. Kalau yang kayak gitu sih bukan nasi kan? Iya, snack. Itu snack biasa, snack gede sih tapi bukan nasi gitu. Tapi kalau nasi spesifik makanan Middle East itu di luar negeri itu termasuk yang mahal. Tapi lo satu porsi itu bisa buat berdua. Jadi atau bahkan kalau bahannya sedikit bisa jadi bertiga. Bisa itu sah-sah aja gitu, boleh aja. Makanya itu sih saran gua kalau cari makan nasi ya, di mana-mana di seluruh negara pasti punya, terutama Chinese food. Tapi kalau dia istilahnya gini, kalau lu mau makan di luar negeri yang agak-agak rasanya bermicin, itu Chinese food. Micin, bener-bener. Karena micin di sana nggak sembarangan, nggak boleh. Jadi yang ada berasa rasa Indonesia di lidah itu Chinese food, di mana-mana hampir sama lah rasanya. Tapi kalau mau yang sehat, maksudnya yang nggak bermicin tapi banyak rempah, Middle East. Gue seringnya makan Arab sih. Arab sering. Itu enak banget ya. Kalau di luar negeri itu rasanya beda banget, nggak ngerti gua kenapa. Itu kalau masak nasi. Mantap. Ya catat ya tadi ya. Itu makan nasi. Karena memang ada sedikit hal yang berbeda. Tadi disebutin tentang micin sobat. Jadi teman gue itu pernah ke Los Angeles ya. Belinya itu pikirannya beli keripik itu ada micinnya tuh. Dibelilah beberapa. Udah yang rakusnya karena udah lama nggak makan gitu kan. Betul. Udah nyampe rumahnya dimakan semuanya hambar. Bener, karena di sana micin itu dilarang kebanyakan. Cuman boleh seperlunya aja, dan nggak kayak di tempat kita ya, bebas dijual dan enak rasanya kan. Enak, ketagihan sih.
itu kalau lu lama-lama di luar negeri men, waduh micin lu sampai Indonesia lu cari micin yang nggak tahu pakai api instan atau apa, waduh beneran, karena kalau nggak biasa itu akan hambar, tapi kalau kelamaan sudah biasa itu enak aja. Sip ya, jadi makanan tuh penting itu. Tuh. Terus ini yang kelima ya, ini udah keempat, sekarang yang kelima. Ada nggak tips supaya kita pulang itu tidak over bagasi? Memang kita bakal nambah nih ya, tapi nggak sampai over bagasi. Betul. Gimana? Ini penting nih. Gue dua-duanya gue pernah ngalamin. Dua-duanya gue pernah ngalamin. Yang pertama nih, keuntungannya lu jalan-jalan ke luar negeri rame-rame ya, itu lu bisa sharing bagasi. Tapi lu harus cek dulu aturan dari pesawatnya, maskapai. Gitu. Jadi kalau maskapainya itu memperbolehkan untuk share, ya, itu bagus banget. Ya kan, kayak maskapai nasional kita itu bisa share, gitu. Masing-masing 22 kilo, 30 kilo. Kalau yang satunya belum 30 kilo, saya bisa jadi 35, bisa. Tapi total secara keseluruhan itu tetap tersebut yang ada. Nah, itu yang pertama tuh untuk ini ya, untuk khusus bagasi ini. Iya. Nah, yang kedua yang harus lu pastiin itu adalah ketika lu mau pulang atau lu masih di luar negeri, terserah deh ya. Lu boleh bawa timbangan nih. Oh gitu. Iya, bawa timbangan. Kalau gua bawa timbangan travel nih. Oh iya, angkat ini. Betul. Iya. Dan itu berguna banget, sangat berguna. Tapi jangan timbangan rusak lu bawa. Ya. Pernah gua ketinggalan itu di Indonesia. Gua beli karena susah nyarinya. Waktu gua di Jerman kalau nggak salah. Karena susah nyarinya dan nggak ngerti juga bahasanya, kebanyakan ya bahasa Jerman. Iya. Gua beli timbangan orang ya. Gue beli timbangan orang buat timbang kayak biasa itu, tapi gue bungkus pakai ada kartu sepatu sebelum tasnya. Jadi timbangan, kartu sepatu, baru kopernya. Di situ biar permukaannya rata kena si timbangannya itu, bobotnya berarti mendekati realnya lah. Iya. Itu ya. Nah, kejadian sama gue disuruh bayar nih. Nah, tapi gue pernah punya pengalaman, gue cuma berdua dan gue itu nggak tahu kalau maskapai itu ternyata tidak boleh di share bagasinya. Tidak boleh di share. Berat banget. Akhirnya ya waktu di Indonesia kita tanya itu boleh. Gitu. Pas waktu di sana ternyata nggak boleh. Nah, itu pelajaran buat gue. Jadi ketika lo mau pulang beberapa hari sebelumnya lah, beberapa hari sebelumnya, kalau sempet lo cari kantor maskapainya. Terserah lo mau ke bandara atau lo mau ke kantor perwakilannya, boleh. Jadi lo tanya di situ, kalau dari sini terbang, saya mau ke luar negeri, itu bagasinya share atau individual per orang. Itu catat penting banget karena kejadiannya gua sampai bandara ternyata nggak boleh di share. Dan itu overnya satu orang itu overnya maksudnya 3 kilo ya, sekitar 3 kilo. Tapi yang satunya karena overnya kecil itu nggak nyampe di maksimum. Iya. Otomatis kan kita mikirnya harusnya boleh dong. Iya, masih ada spare lah. Masih ada spare gitu kan. Tapi nggak boleh dipakai. Iya, maksud gua gini, yang satu 19 karena maksimal 22 nih ya, yang satu 19, yang satunya itu jadi 25. Itu yang maunya di substitusi. Maunya begitu kan, ternyata nggak boleh nih. Alhasil gimana? Kita bongkar dong. Di bandara itu kita bongkar dulu, kita swap di sharing ke yang sini tadi, yang satunya. 19 kilo tadi. Ternyata yang satunya itu karena bagasinya kecil, itu nggak muat barangnya. Akhirnya ya udah semuanya aja kita masukin, yang itu juga tetap nggak bisa maksimal 22 kilo. Yang ini masih belum 22 kilo, masih lebih. Which is per kilonya itu waktu itu kalau nggak salah saya kena 130 euro 1 kilo loh kan, 130 euro per kilo. Kalau 2 kilo ya itu saya dengan yang lain. Akhirnya gini, kita nggak jadi check
masuk dulu untuk masih ada waktu berarti. Masih ada waktu. Oke. Nah itu juga pelajaran tuh. Iya. Jadi ke bandara itu kalau di luar negeri jangan mepet-mepet karena segala kemungkinan itu bisa terjadi kayak tadi bagasi atau ngantri imigrasi. Betul. Nah, kalau lewat waduh mahal biayanya. Ya lanjut nih. Jadi gua nggak jadi check in, langsung gua itu cari travel bag. Ya, cari travel bag gitu. Jadi tadinya kan kita udah bawa barang bawaan nih, karena satu orang boleh bawa satu barang bawaan sama satu tas ransel kecil gitu ya. Akhirnya saya putar di bandara, entah di minimarketnya atau kita beli tas bandara itu loh yang kayak di Indonesia banyak tuh tas bandara, kita beli travel bag itu. Jadi barang-barangnya nggak cukup, masukin ke travel bag itu sama tendengan kita masukin ke situ, udah baru bisa masuk. Tapi kan itu wasting time gitu loh. Iya. Belum lagi lu yang banyak belanja loh buat balikin tax free, barang-barang. Itu dia tuh. Nggak bisa nih. Nggak cukup waktu lo kalau mepet-mepet. Aduh. Jadi gitu, persiapan. Tapi paling penting intinya bawa timbangan. Sama tanya ke maskapainya. Oh ya, tanya maskapainya sebenarnya pas lu mendarat itu lu bisa tanya. Di bandara. Iya. Boleh sharing nggak? Ini bandara ini ya. Gitu. Iya. Lanjut Pak. Jangan lupa. Oh siap. Oh ya, tadi ketambahan masalah berat nih. Tapi ada satu hal yang gue pernah ketemu juga nih tentang jumlah. Ada kan tuh kadang-kadang nitip barang jumlahnya melebihi. Oke. Nitip nitip barang atau mungkin istilahnya dia mau jual lagi. Oh, akhirnya dia beli banyak gitu kan. Maksudnya dia beli banyak terus ketahan gitu ya. Kan ada yang berpikiran bahwa itu akan dijual lagi, tapi kita beli buat kita sendiri, tapi itu kan jadi masalah kalau di custom kita kan. Berarti ini masalahnya customnya. Itu berarti di Indonesia kan? Oh, di Indonesia. Di sana. Kalau di sana tidak masalah. Lo beli sebanyak lu pun yang lo mau itu boleh. Jadi mau bawa berapa koper, 3 koper terserah. Tapi ketika masuk Indonesia itu hati-hati. Sekarang di bandara, setiap bandara di Indonesia itu udah makin ketat gitu. Ya semenjak menterinya baru ya, itu ketat sekali. Jujur itu ketat sekali. Nah beberapa tour guide itu sudah udah ngasih tahu sekarang. Jadi kalau beli barang hati-hati dan travel itu tidak bertanggung jawab atas kejadian yang akan menimpa ketika masuk Indonesia. Waduh, ngeri banget. Udah diomongin ketika kita mau berangkat. Waduh. Karena pengalaman terakhir itu nyokap itu ke Amerika ya, masalah ke Amerika itu 12 hari dan itu sebelum berangkat udah diwanti-wanti sama si tour guide-nya, tour leader bukan tour guide, tour leadernya. Jadi kasih tahu jangan bawa barang seperlunya. Tapi kadang ya nggak lupa juga namanya manusia kan ada aja yang lolos kalau itu masih dari batas wajar gitu. Kayak contoh nih elektronik, ya kan elektronik boleh satu orang satu memang yang masih terbungkus gift gitu ya, itu boleh satu orang satu tanpa buka segel. Tapi lebih dari itu nggak boleh. Cuman kadang-kadang ada yang curang kan, bukan curang ya, yang satunya dipakai dibuka entah dus yang nggak dibawa atau dibawa sama temennya, itu sah-sah aja sebenarnya. Pokoknya intinya begini, resiko ditanggung sendiri gitu ya. Cuman ya hati-hati aja. Ya maksud gue gini, kalau lo mau jual ya sebagai warga negara yang baik, ya lo bayar pajaknya dong. Iya, buat negara kita sendiri. Iya, tapi kalau lo niatnya memang mau ngasih gift, ya nggak apa-apa, tapi jangan lebay ya orang mau jualan. Ya kan, betul. Catat itu ya, catat. Tapi selama ini sih gua beli karena niatan, nggak tahu ya, karena niatan gua nggak dijual lagi. Walaupun gua beli banyak barang, gua nggak beli stok. Itu hukum alam itu men. Iya. Itu hukum alam tuh, nggak usah dibahas itu. Barang brand gitu ya, beli tas atau apa gitu, sah-sah aja. Ya gua nggak pernah beli tas yang harga 100 juta juga sih. Nggak juga sih. Ya. Mungkin itu buat yang heboh-heboh lah ya. Gua nggak tahu karena gua belum pernah sih ngerasain beli barang yang seheboh itu gitu kan. Ya gitu. Sip, mantap ya, berarti tadi sudah dapat 5 tips ya. 5 tips tuh. Jadi itu penting banget.
Jadi kalian yang mau rekreasi ke luar negeri atau liburan ke luar negeri, pantengin ini ya, perhatiin bener-bener gitu. Tonton sampai habis. Tonton sampai habis. Kalau ada yang nggak jelas boleh nanya di sini, ntar gue langsung tanya ke Mas Jodinya bisa, atau kalian langsung ke Mas Jodinya juga bisa, langsung ke Jodi Tirta ya. Terus satu lagi nih terakhir kita menutup, ada nggak saran terbaik kapan kita melakukan perjalanan ke luar negeri? Kapan terbaiknya? Kan kadang-kadang ada peak seasonnya kapan, terus cuaca dingin kayak kapan, gitu. Oke, ini saya ngomonginnya sebagai warga negara timur ya. Iya. Warga negara timur nih, Iya. artinya di negara tropis ya. Orang Indonesia terutama ya, itu senang ke luar negeri ketika cuacanya dingin. Ketika cuacanya dingin, entah itu musim gugur, entah salju, tapi salju ya nggak begitu suka, Ekstrim. cuman karena beberapa negara itu ekstrim nggak suka. Artinya bukan salju ya, winter itu kan nggak harus salju, Iya, musim dingin iya, ya. iya. Tapi itu semua yang orang-orang Indonesia itu biasa pergian liburan. Kenapa? Karena di Indonesia itu sudah panas. Ya. Jadi orang ke sana itu pada saat waktu dingin gitu. Atau pada saat waktu yang ada event spesialnya. Contoh di Jepang ada Sakura. Oh iya Sakura. Ya kan itu kan event tahunan. Dan itu musimnya nggak pada saat musim winter, enggak. Musim gugur ya, Iya. musim gugur itu kan daunnya pada berguguran. Nah itu jadi itu kebanyakan tuh, makanya persiapannya itu loh yang harus di searching. Mantap banget tuh. Ya, Kuncinya di persiapan ya. tujuannya mau apa dulu nih, mau cari, oh saya mau lihat salju, oh ya udah pas winter. Oh saya mau lihat sakura, oh ya udah pas sakura. Tapi gue yakin nih, bukan yakin ya, maksudnya persentase orang Indonesia kalau pergi pada saat musim panas Ya. itu ada tapi kecil. Walaupun tiketnya itu murah. Oh gitu, ya. Tiketnya murah ya. Tiket itu pas pada musim panas di sana itu rata-rata itu pada drop tiketnya. Tapi itu kalau kita terbangnya lewat luar negeri. Artinya kita lewat Singapura atau lewat Malaysia. Kenapa? Karena biasanya pada saat musim panas di luar negeri, di sini lagi high season. Coba aja. Coba ke sini semua ya. Kesininya itu biasanya high season. Susah kita pulang. Makanya mahal nih kalau kita terbang di sini karena high season kita pergi kan. Dari Indonesia pada pergi di sana, jadi banyak. Oke, siap. Gitu, Cok. Oke, deh kalau gitu. Iya, Pak. Jadi musim dingin itulah Musim dingin ya. Targetnya musim dingin biasanya. Karena kalau musim panas, saya pernah tuh di Jepang musim panas, men. Sama aja kayak di Indonesia. Panas. Bener, kadang-kadang malah lebih panas daripada di Indonesia. Tapi bersih. Jadi kita nggak kerasa nih. Iya, Lagi iya. panas tiba-tiba belang. Oh, Jadi tetap panas. Tapi kalau kayak Eropa musim panasnya itu ya 24 derajat. yes. Hidup. Oke sobat, gak kerasa obrolan kita udah cepat sekali. Dan gue yakin semua yang disampaikan tadi sama Mas Jodi Tirta itu sangat bermanfaat buat kalian-kalian yang mau perjalanan ke luar negeri. Jadi jangan lupa pantengin terus dari depan sampai akhir. Kalau ada yang nggak jelas, kalian bisa langsung DM gue atau tulis komen di bawah, atau langsung nanya ke sumbernya. Oh boleh, Ada pasti channel jawab. ya. Pasti jawab tuh. Iya. Jadi jangan khawatir ya. Karena kami berdua ini pengen sharing sesuatu yang bermanfaat, positif, dan mudah-mudahan ini juga bisa dikembangkan, di-share ke teman-teman yang lain gitu ya. Oke sobat, jadi sementara itu dulu. Gue Harmul, Gua Jodi Tirta pakai Y ya. pakai Y, jangan lupa tetap pantengin terus Harmul Channel, tetap semangat dan jangan lupa ping. Pas banget itu abis ya. Iya.